warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perkenalkan, nama saya Eko Febrianto, NIM 20211152289. Ya, absen dulu ya anak-anak, saya absen dulu. Kita mulai mengabsen ya. Absen pertama Iqbal, Arif, ya, hadir semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bab jual beli. Lalu kalian belum tidak asing kan dengan kata jual beli? Mari kita bahas apa itu jual beli lebih dalam lagi. Dari pengertiannya, jual beli menurut arti adalah memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu atau tukar menukar barang ke barang atau barang dengan uang. Yang kedua, hukum jual beli. Dasarnya halal atau boleh, artinya orang Islam boleh melakukan jual beli untuk mencapai nafkah dan mencari rezeki. Jadi kalau jual beli itu diharamkan oleh agama kita, itu agama Islam saja. Selanjutnya yang ketiga, jual beli itu ada dalam hadis yang saya akan jelaskan artinya. Menurut hadis yang ada di Al-Quran, orang-orang yang makan atau mengambil rezeki atau riba tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Jadi kalau melakukan jual itu, kalau jadi penjual tidak usah nakal atau yang lainnya, karena itu dapat. Selanjutnya kita akan masuki poin berikutnya, itu rukun jual beli. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, akad atau persetujuan daripada penjual dan si pembeli. Jadi kalau lawan jual beli itu harus melalui persetujuan antara si penjual dan pembeli agar jual beli itu terjadi. Jual beli itu tidak ada yang saling dirugikan. Yang kedua, makud atau mencakup barang yang dijualnya, artinya pedagang harus menyertai harganya. Jadi kalau mau berjualan itu harus menyertai harganya ya, agar si pembeli itu bisa ya, barang itu pantas tidak untuk kita beli. Yang selanjutnya, syahab atau qabul antara penjual dan si pembeli, yaitu persetujuan dari penjual dan si pembeli juga. Yang poin selanjutnya, syarat penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli memenuhi syarat untuk melakukan jual beli sebagai berikut. Yang pertama, balik itu artinya sudah dewasa ya, antara si penjual dan si pembeli itu harus dewasa dan sudah mengerti tentang hukum jual beli agar transaksi
jual beli itu berjalan dengan baik, kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya tidak pemboros. Artinya tidak pemboros itu si pembeli tidak mubazir atau menghambur-hamburkan uang dan barang yang akan digunakan untuk jual beli tersebut. Selanjutnya, syarat barang yang dijual belikan itu suci, artinya barang itu tidak haram dan tidak rusak. Yang selanjutnya, bermanfaat. Kalau kita menjadi penjual itu harus menjual barang yang bermanfaat agar orang-orang yang mau membeli itu juga dapat manfaatnya. Yang selanjutnya, milik sendiri. Kalau kita melakukan jual beli, barang yang kita jual belikan itu harus milik sendiri. Kalau milik orang lain itu namanya sama aja dengan mencuri atau mengambil hak orang lain. Yang 8, jelas atau dapat dilihat. Barang yang diperjualbelikan itu harus jelas dan dapat dilihat oleh si penjual. Yang ke-9, ijab dan kabul, yaitu persetujuan antara si penjual dan pembeli agar dapat mencapai mufakat atau sah. Jadi artinya kalau terjadi apa-apa antar barang rusak atau apa, kita sudah bersetuju, jadi tidak ada masalah lagi. Macam-macam jual beli. Yang pertama, bahi sohihah. Jual beli sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Yang kedua, bahi fasidah, yaitu akad jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Selanjutnya, jual beli yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, jual beli sistem ijon, yaitu jual beli hasil tanaman yang belum diketahui jumlahnya. Yang kedua, jual beli barang haram, tidak seperti haram seperti miras babi dan lain-lain. Jadi kalau kita misalnya orang lain lah membeli miras, walaupun uangnya halal, miras kan haram, jadi tidak boleh, dan barang-barang sejenisnya yang haram. Yang selanjutnya, jual beli sperma hewan, itu juga tidak boleh dalam Islam. Yang keempat, jual beli anak binatang yang masih di dalam induknya, itu juga tidak boleh karena kan belum terlihat wujud dan bentuknya. Selanjutnya, jual beli buah-buahan yang tidak ada wujudnya, itu juga tidak boleh karena tidak ada wujudnya. Jadi kita tidak bisa melakukan jual beli tersebut kan tidak pernah terlihat wujudnya, jadi sulit untuk mengira-ngira. Poin selanjutnya, jual beli yang sah tapi dilarang agama. Yang pertama, jual beli waktu Ahad ba'da Jumat, itu juga tidak boleh, khususnya para laki-laki, karena kan kita para laki kan sedang sholat Jumat, jadi tidak boleh dilaksanakan. Tapi tidak sepenuhnya tidak boleh, tapi dilarang, melainkan tidak dianjurkan. Yang kedua, jual beli dengan cara menghadang si pembeli, itu juga tidak baik karena menghadang sifatnya memaksa, jadi juga kita tidak tahu harga di pasarannya berapa.
Jadi mungkin si penjual kalau menghadang itu mendapat riba yang lebih, itu juga ya dianjurkan. Yang ketiga, jual beli dengan yang selanjutnya jual beli dengan menimbun barang itu juga tidak boleh. Jual beli yang masih dalam tawaran orang itu juga boleh, karena kalau kayak gitu kan dapat menimbulkan si perasaan si yang menawar itu jadi sedih lah kalau barang yang kita mau dibeli sudah dibeli orang. Ya demikian pembelajaran kita hari ini. Maaf bila ada kekurangan dan tutur kata yang tidak berkenan. Sebelum kita akhiri pembelajaran pagi hari ini, kita ucapkan alhamdulillah. Demikian, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.